Kamu suka sama aku? Kamu ngebayang-bayangin aku ya kalau mau tidur ya? Sejujurnya. Oh. Iya, karena ada energi ini yang membantu gue untuk membaca, jadi kayak emang harus dikasih duit seberapapun itu seikhlasnya. Gue kayak, ini lo narik duit doang gak sih sebenarnya, say? Gitu iya, karena lu kan gratis tiap kali ya. Apa sih kayak kelebihan kamu gitu. Oh, jangan gitu dong. Jijik gak sih? Udah dah. Aduh, aku deg-degan deh. Iya, non apaan sih ketampar ya? So cantik, lo ngerasa lo cantik, lo imut, lo gemes, lo lucu. Itu. Welcome to Doorstep. Suara gue kekrek lagi tadi, malu deh. Tiba-tiba ketawanya gitu. Tiba-tiba ketawanya maco banget, maco. Kita sekarang udah di episode 11. Akhirnya gue yang nasi padang udah ya. Iya. Udah kan. Tinggal ada satu lagi nggak sih? Apa? Yel. Sial. Aku butuh temen aku yang musisi. Oke. Jadi nanti mungkin di next episode aku undang dia khusus untuk memberikan yel-yel kepada Doorstep. Wah. Kamu membebani beban kamu ke orang lain ya? Iya, itu adalah cara orang-orang pintar. Iya, apa kita beneran rekaman aja deh? Iya, rekaman boleh sih. yel-yel. Rekaman yel-yel, Nggak, jadiin bikin saja, susah. sound TikTok ya kan, terus bikin challenge. Enggak, nih orang-orang nih, ini mereka tuh suka banget nagih. Udah nggak usah, jangan. Iya, mereka suka banget nagih. Iya. Gue pikir selama ini dia kayak mereka nih, Doorstep nih kawanan-kawanan yang kayak viewers gue biasanya. Viewers gue biasa tuh udah biasa gue bohong-bohongin gitu, yang kayak yaudah ntar gue iniin, yaudah, tapi nggak ada gitu. Udah biasa mereka, tapi ternyata kawanan Doorstep ini semua tukang tagih ya. Iya kan, maksudnya nih ya, kalian tuh harus belajar, semakin dewasa kita itu, kalau misalkan ada orang yang bikin janji, kita tuh harus mulai membiasakan diri untuk anggap itu aja bohong udah. Itu sama kayak, lo nanti ikut nggak kita main kesini? Insya Allah ikut. Iya, insya Allah sebenarnya enggak. Gitu, kita harus terbiasa sama itu. Iya. Atau kayak, nanti gue nyusul deh. Nah, itu juga sama dengan enggak. Kayak Ayas, biasanya dia gitu. Aku nyusul. itu kamu nyusul tuh kayak bisa dihitung jari ya, dari sekian banyak kamu bilang nyusul deh. Kita kan di apartemen ketemu. Iya, betul. Iya. Iya, itu aku nyusul ke aku, halo. Selamat datang kembali. Gue gak ngerti konsepnya. Gue agak gak nyambung nih, maksudnya gimana? Kayak, iya kan nyusul kan untuk bersama-sama, untuk bisa nongkrong main bareng. Kan kita nongkrong main bareng di rumah juga. Bener. Iya kan? Jadinya nggak apa-apa. Di kamar ini. Iya, jadinya nggak apa-apa. Iya, oke. BTW hari ini selimutnya nakama banget nih. Nakama banget, emang kamu nonton One Piece? Enggak. Ini tuh, Nei. ada Luffy-nya tuh. Iya, ini Nei. Ada chopper. Punya Nei? Punya Nei. Oh, Nei berarti nakama ya? Iya. Oh, pantesan mereka bisa ngobrol ya, Nei sama Aiko ya? Enggak, mereka tuh jadi di comment section banyak banget yang ngajakin buat jadi bintang tamu di iya, sini. Katanya Encol, Noe sama Nei. Encol, Noi sama Aiko. Ngobrolin apa? Monyet nggak? Ini duduk lu ngomongin apa? Kita tahu nih Doorstep emang obrolannya random banget nih. Iya. Tapi kan masih ngomong gitu ya. Masih ngomong, ini 3 bahasa dong berarti. Iya, kayak jangan bikin susah napa. Iya, udah. Tapi kalau misalnya mereka tuh bintang tamu tapi satu-satu, menurut lu masih bisa ngobrol nggak? Masih bisa ngobrol sih kalau yang datang itu Aiko sama Noi. Kalau Encol kita tanya apapun dia jawabnya enggak. Lu belum biasa aja. Ini nih, lu kalau ngobrol sama Aiko ini kan, kalau misalnya kayak one on one gitu kan, nggak yang pas lagi rame-rame gitu kan. Kalau lagi rame-rame emang jawabannya beda mencol, sama kan? Iya lagi. Sama kan? Lebih malah dia tuh suara lebih kecil lagi. Iya, sampai gue yang bilang kayak kencengan, mereka tuh nggak denger suara lu. Iya. Jadi kadang dia tuh mau ngajak ngobrol lu misalnya, tapi dia tuh suara pelan banget. Jadi gue yang kayak, oh mau ngobrol sama Yas, makanya gue panggil nama lu kan biasanya kayak Yas nih mau ngomong gitu kan. Iya. Karena suara dia tuh kecil banget. Iya, dia tuh kayak anak yang ngintil sama emaknya lagi reunian sekolah tuh gak sih? Kasiannya dia, iya, nggak ada circle terus dipungut ditaruh ke sini. Iya, dan dia tuh kayak kita yang suaranya laut banget iya. Ya kan. Dia tuh, gue tuh ngerasa kalau misalkan kita lagi rame dan Aiko pengen ngomong sama gue, dia tuh nungguin momen gue lagi tatapan mata sama dia gitu. Nggak sengaja, baru dia ngomong. Kalau misalkan nggak pernah tuh dia kayak Ayas gini, nggak pernah. Nggak pernah. Kayak baru gini
kamu gini. Ya lo kalau mau ngomong dari tadi. Iya. Kan gue jadi gak enak, jadi kayak gue yang ngacangin lu. Lo gak tahu kan, karena gue kan biasanya duduk samping dia kan. Karena sebenarnya alasan terbesarnya adalah kalau dia manggil siapapun tuh gak ada yang dengar, bahkan gue. Jadi kalau gue di samping dia tuh setidaknya gue bisa dengar gitu, dia mau ngomong sama siapa. Misalnya nih, kayak lo bener bilang kan, dia nungguin kalian kayak kontak mata gitu kan, eye contact dulu kan, baru dia ngobrol. Iya, makanya gue ngeliatin, oh dia pengen ngomong sama Ayas. Terus gue bilang, lu mau ngomong sama Ayas ya? Terus kayak, iya. Kayak gue bilang, yes, dia mau ngomong gitu. Atau kadang dia kan udah terbiasa sama gue, jadi kayak tanyain sama Encol deh, ini. Terus gue kayak ngomong aja sendiri langsung. Iya, kayak maksudnya Encol kan ngerti bahasa lu. Iya, kan bahasa Inggris gitu kan. Terus gue kayak, Encol, nih mau ngomong, baru ngomong, itu pun suara kecil banget. Dan kalau misalkan kalau lagi rame gitu, I can't help but kayak ngomong sama bocil gitu loh. Jadi yang kayak, iya kan, langsung kayak, otomatis. Iya, karena bukannya yang kayak gitu loh, kayak mau ngomong gitu. Kayak, boleh ngomong bentar nggak? Iya, gitu kan? Kayak, apakah aku diizinkan untuk membuka mulutku? Kayak apa sih? Tapi gimana perasaanmu setelah kita ada episode spesial, ada bintang tamu? Kan kita selama ini wacana nih kayak, ntar ada bintang tamu deh, ntar ada guest star gitu kan. Walaupun bintang tamunya ya masih itu aja. Tapi gimana? Kayak lo ngerasa ada yang beda gitu nggak sih pas kemarin episode 10? Apa ya, kayak pas awal-awal kita mikir gimana caranya ngobrol sama bintang tamunya kalau misalkan udah datang nih, kita apakah kita cuma nanya ke dia doang, apa kita bakal tektokan, bakal nongkrong, kita tuh banyak pertanyaan. Iya, sampai gue tuh diskusin dulu sama Yas, enaknya kayak gimana ya, bakal kayak gini nggak ya, gitu-gitu kan. Bahkan bukan cuma diskusi, kita bikin notes soal itu. Ya, kita apa sih, kita serem banget dah. Iya. Kita saking apa ya, anxious banget. Antisosialnya sampai kayak gitu ya, saking ansosnya. Kayak kita buat ngobrol itu kita list. Iya, do's and don'ts. Iya. Sorry. Tapi nggak, karena kemarin pas udah datang ternyata emang flow-nya oke banget. Gue nggak tahu, is it because they're our friends, apa karena kita emang jago banget public speaking-nya. Ya kita creator abis. Atau emang karena mereka teman kita aja, jadi udah biasa nongkrong gitu. Iya, udah tahu cara ngobrol sama mereka gimana. Udah tahu cara bercandanya juga, ya kan. Nah, kita harus coba sih, kita harus coba orang-orang yang kita tuh kayak misalkan kayak teman-teman lu. Berarti teman gua nih. Iya, nanti gue takut gue diem sih. Apa gue seminar dulu ya? Kayaknya sih kita harus daftar seminar public speaking dulu iya nggak kan? sih? Iya kan, kelas-kelas online itu loh yang katanya, yang kayak satu kelas 200.000. Jangan lupa ikuti kelas ini. Ting. Iya. Iya kan? Pembicara siapa ya? Kayak gue tuh butuh seminar public speaking. Iya kan, gue juga ngerasa kayak gitu. Tapi gue pengen ngetes sih, kayak kalau tongkrongan kita kemarin kan kayaknya so far oke tuh ya flow-nya, ngobrolnya enak, bercandanya masuk. Nah kalau misalnya orang ini kayak temen gua, tapi temen yang sesama creator gitu loh, bukan temen yang gua biasanya nongkrong ramah. Nah, lu gimana? Dan guanya gimana? Karena kalau temen gua nongkrong biasa pun, elunya gimana? Kan lu sendiri berarti yang kayak nggak masuk nih sama inside jokes-nya. Kalau misalnya kayak emang temen deket lu gitu kan, lu sering main sama dia, gue jadi kayak yang aduh left out gitu kan takutnya. Aku takut aku kayak Aiko sih. Takut aku kayak gitu, kayak mau ngomong tuh kayak nanti kayak jadi terus step lah, suaramu nggak ada lah, gimana? Iya sih, iya. Aku makanya itu, aku bakal usaha lebih jauh, aku bakal baca buku self development dulu. Gue bakal baca buku-bukunya Nona. Ikut seminar. Apa gue kuliah dulu ya? Gue S1 lagi kali ya? S1 PR. Boleh. Kalau gitu bareng aja. Kita satu kampus. Boleh, lucu banget. Lucu banget Kenapa kita dulu satu kampus sih, gemes deh. Iya lagi. Kenapa kita dulu nggak satu kampus? Nggak tahu, kayak gue bakal main sama lo deh. Enggak sih, kayaknya lo jadi yang kayak si keren dan si cool si edgy gitu, terus jadinya nggak ngobrol sama gue. Apa sih, enggak lah. Iya apa sih, gitu lah, kayak masih apa aja. Masih banget aja. Peres banget. Kayak masih apa aja ah. Itu omongan kalian waktu gue awal-awal temenan, terus gue kayak ambil minum di mana? Ambil aja di sini. Aduh, udah deh, gak usah malu-malu. Kenapa sih? Kayak sama siapa aja. Gue kayak apa sih? Waktu gue masih mikirin kayak ini tuh gue tuh kayak state gue deket sama lo tuh udah yang masih yang harus gue ambilin minum, apa dia boleh ngambil sendiri sih? Gue bingung. Kan harusnya lo yang decide karena gue ke rumah lo. Iya itu makanya gue decide kayak sama siapa aja sih, ambil aja, aman aja di sini, mas selesai aja. Karena gue kan masih memposisikan diri yang kayak
ini gue harus minta dulu kah? Atau nanti disiapin kah? Atau gue udah boleh buka-buka kulkas gitu kan? Nah sekarang kan udah di state yang gue tiap datang gue cek kulkas kan? Iya itu tuh enggak, itu bukan state, itu emang lu aja sih, lu aneh bener-bener. Dia tuh selalu misalkan masuk kamar ini, dia nyampe buka kulkas selalu. Bahkan waktu itu kayak barang dia yang hilang, dia cari di kulkas. Gue kayak kenapa sih lo mau kulkas ini? Enggak loh. Kulkasnya kosong lo gimana sih di kamar lo? Enggak. Lu pernah dia masuk ke sini gitu, dia lihat ada rak bumbu-bumbu gitu, terus gitu ngeliat gini. Ini kan nggak pakai kan? Ya udah tadi gue bawa dulu ya. Kayak ibu-ibu malak ya. Iya. Dia minta garam tau gak sih? Tapi langsung ambil semua yang ada di situ aja. Itu yang kemarin bumbu pas kita tahun baruan. Iya. Tapi jadi gue mikir kayaknya nggak ada yang masak deh di sana, dan gue tuh baru beli daging, jadi gue mikir kayaknya gue bisa pakai yang kemarin. Emang nggak ada yang masak dan nggak akan dipakai sebenarnya. Tapi kayak gerakan lu datang dan langsung gerabak-gerubuk ngelihat bumbu-bumbu itu tuh yang kayak kenapa sih? Kayak koperasi tau di sini. Jadi gue punya alasan. Kenapa? Kayak gue sering banget kan kalau baru datang baru nyampe tuh gue buka kulkas kan. Jadi gue tuh bisa tahu kalian udah makan apa belum. Kadang tuh gue pengen makan bareng. Tapi kadang kayak kalian udah pesan di meja kan, ada pesan, oh berarti udah makan nih, kalian udah pesan kayak gitu. Kayak berarti kamu tuh kayak attention to details banget ya. Dan gitu dong, kamu kayak aku jadi takut ya. Aku makin hari tuh kayak makin liat apa sih kayak kelebihan kamu gitu. Oh, jangan gitu dong. Jijik gak sih? Udah dah. Aduh, aku deg-degan deh. Iya, non apaan sih ketampar ya? Enggak, karena kayak kemarin pas gue buka kulkas pas karena lagi pada sakit semua. Nggak ada isinya kan, bahkan nasi pun nggak ada. Terus kayak gue nanya belum pada makan, terus gue baru beli daging, kayak ayo udah gue masakin aja, kasihan pada sakit kayak gitu loh. Kayak gue tuh selalu ngecek kulkas gitu. Plus kalau nggak ada jus, gue pengen beli jus. Jadi bisa nitip di sini, bisa minum bareng-bareng. Ada apa sih dengan jus lu tuh? Kayak kita ada sugar craving kan. Iya. Nah lebih baik gulanya tuh murni dari buahnya daripada kita makan. Ya kan lo beli jus juga dikasihin gula juga, bukan cuma dari buahnya doang. Nah, pesen nggak ada gulanya, gitu, nggak ada susu. Nggak, most likely kita bakal beli jus gocengan gitu loh, yang kayak pasti pakai buah yang jelek, deh gitu jadinya dikasihin gula. Pasti, kayak lu bukannya kayak di sini beli Rejuve gitu kan enggak? Iya bener sih. Iya kan? Iya, tapi kan setidaknya itu namanya membohongi diri sendiri ya, biar kayak denial possibility. Benar. Kayak I'm being healthy while sipping into this sugar yang 100% sugar. Udah sugar tambahan sama sugar dari buahnya kan yang murni kan. Jadi kayak double malah gitu kan. Sama aja sebenarnya sama kayak ini, lo tau gak sih yang orang ngeblender cheeseburger, terus bentuk blenderannya tuh hasilnya tuh kayak salad gitu. Terus dia bilang kayak I'm eating a cheeseburger salad. Disgusting. It is. Why would someone blender a cheeseburger? Denial. Oh my god. 2025 and all we got is cheeseburger yang di blended. Oh my god. That was 2024. 2024. Iya, jadi kayak oke, gue masih menolerir itu. Gue masih menunggu yang terjadi 2025 ini. Kayak, emang belum ada yang terjadi so far? Udah lagi udah ya kayak awalnya masih kayak is it gonna be my year? Dia ternyata kayak no it's not. Bitch is not. Tapi kan masih awal tahun. Iya, masih awal tahun. Mungkin ya enggak, mungkin not gonna be my year, tapi mungkin ada kayak nanti bakal February bakal jadi my month. Yeah. Lebih ke lower your expectations. Iya sih. Jadinya disappointnya nggak sakit-sakit banget. Gak apa-apa ini not my year, at least this is my lifetime. Oh yes, Yeah. girl. Yes, Had enjoy a good it. life. This is so random, but I just wanna ask you. Gue pengen tahu fun fact kecil gitu. Kalau lu sikat gigi, ini dimulai udah dengan sikat gigi. Ya lo bayangin gak sih, lo baru nyampe nih nongkrong gitu kan sama teman-teman gaul lo itu. Terus kayak lo kalau sikat gigi. Aneh gak sih? Terus sadar gak sih anehnya di mana? Gue tau kalau gara-gara nih on cam jadi kayak everything is lebih termaafkan dan lebih gampang diterima gitu loh. Tapi kayak penasaran gak sih? Ya udah, sikat gigi kenapa? Sikat gigi gue. Kalau sikat gigi taruh odolnya
baru dibasahin atau lu kering gitu? Si sikat giginya. Sikat giginya gue basahin, gue taruh odol, gue basahin lagi. Oh berarti basahin, odol, basahin lagi, baru sikat gigi? Iya. Bukan yang kayak odol dulu, basahin, baru diinin? Enggak. Oh, ada yang juga yang kering kan soalnya? Itu tapi gila sih, itu sinting. Itu gila sih. Itu sinting banget. Aku sama. Basahin dulu, odol, basah. Iya kan? Ada yang kering-kering gitu. Kalau nggak berbusa nggak sih? Kayak kalau nggak berbusa nggak berasa bersih gak sih? Bener. Tapi katanya kalau berbusa malah nggak bagus. Iya, katanya deterjennya kan. Kita kayak mama-mama WA ya. Tahu nggak sih itu pakai deterjen tau? Iya kan? Itulah yang brandnya warna hijau itu loh. Iya, makanya cepatnya putih kan? Iya, makanya busanya banyak banget. Aduh, iya, bahaya emang, itu. Itu kan makanya aku juga pernah baca tahu. Itu di odol itu sebenarnya ada Fixal. Fixal aja buat toilet. Biar putih, biar kinclong. Udah ya, cut ya. Okay. Udah cut ya, jadi ibu-ibu aja udah ya, cut ya. Tapi lo kalau sikat gigi, gini apa puter? Kalau kata orang-orang kan, kata dokter gigi bagusnya diputer kecil-kecil gitu kan. Katanya harus gini doang, nggak boleh puter. Dokter gigi gue bilang nggak boleh puter. Lah dokter gigi gue bilang harus diputer kecil gitu. Coba siapa yang lebih kompeten? Kita ketemuin aja nggak mereka? Kita adu. Iya kan? Gitu. Oke, jadi next. Udah lah, nanti ditagih lagi. Enggak. Gue udah lama nih nggak ke dokter gigi. Tapi kamu berarti putar ya? Putar. Akunya muter. Kalau pakai celana, dikancingin dulu baru di resleting atau di resleting baru dikancingin? Kancingin dulu baru resleting lah. Enggak lah, resleting dulu baru kancingin lah. Aneh banget. Lu aneh. Coba alasannya gimana? Kenapa? Kalau misalnya lu lagi buncit terus udah gitu lu nggak kancingin dulu, lo tuh harus punya tenaga lebih buat ngeselerekinnya. Oh. Karena kalau misalkan udah dikancingin dulu, lo tuh udah ada support dari si kancingnya gitu loh. Jadi openingnya tuh lebih kecil. Opening. Kayak apa sih, kebukanya tuh lebih kecil gitu loh, kebuka sletingnya. Jadinya lebih gampang ditariknya, lebih nggak berat. Bener. Kalau dari situ, kalau dari sisi gue pernah kayak gitu sekali. Terus kejepit. Apanya? Perutnya. Ya jangan cepet-cepet. Pernah sih yang kayak aduh kulitnya kayak kejepit gitu loh. Iya, terus dari semenjak itu aku akan selalu resleting dulu baru kancing. Kan ya jangan cepet-cepet, pelan-pelan aja. Ya kan? Kayak do everything beautifully. Demure. Gitu loh. Do everything demurely. Lu tahu seberapa feral gua kan? Iya, lu tuh makanya jangan cepet-cepet gitu loh. Orang tuh nggak ada yang siap-siap 15 menit, non. Kenapa gue siap-siap 2 jam? Because I do everything beautifully. Tapi do I look like beautiful? Iya, you do look beautiful. You do look beautiful. Tapi lu nggak do things beautifully. Lu feral, lu gerasak-gerusuk. Iya, tapi yang penting endingnya bagus. Iya betul. Tapi ya itu makanya perut-perut kejepit. Iya lagi, perut gue kejepit lagi. Bener. Makanya selalu ngelakuin apapun ya, pakai tangan, selalu ingat untuk menaikkan satu kelingking. Kayak gini. Jadi lo ingat to do everything slowly. Main HP gini juga. Ya itu lebih kayak lo kayak jijik megang HP lu sih, kayak agak susah. Kayak ini kan gue susah ya kalau gini ya. Enggak gitu. Susah ya. Oke. Jadi emang karena gue sering buru-buru ya. Tapi kayaknya banyakan yang kayak gue sih harusnya. I don't think so. Kayak semua orang yang gue lihat ganti celana tuh kancing dulu baru sleting sih. Masa sih? Coba kalau di komen isi kalian tuh kayak gimana? Aku pengen tahu siapa yang menang ntar. Lu tuh kalau misalkan janji mungkin buat lu tuh cuman kayak cetek aja, cuman kayak udah lu lagi ngomong aja gitu loh. Yang kayak lu dalam hati ngerasa kayak lu tuh emang pengen ngelakuin itu gitu. Padahal tapi untuk orang itu tuh means the world. Iya, maafin aku ya. Iya, is this not about that anymore? Maafin aku ya. I don't think it's about that anymore. Tapi kayaknya di tahun 2025 ini udah berapa hari tuh? Udah hampir sebulan kita jalanin. Kayaknya aku belum ada janji-janji lagi deh ke kamu. Masa sih? Ingat-ingat ya. Aku ada ajak kamu ke tempat yang hidden itu. Iya, kamu belum bergerak. Aku udah ajakin berkali-kali ya. Anjing. Tapi kamu tuh kalau ngajak aku tuh nggak bisa cuma kayak kita kesini yuk, nggak bisa. Kamu terus datang ke sini physically dan yang kayak ayo siap-siap kita kesini yuk. Siapa yang salah? Aku udah kirimin ke di Reels. Aku udah kayak ayo kita kesini yuk hari ini. Terus dia kayak aduh ntar nggak bisa soalnya aku mau eyelash. Terus aku kayak oke. Terus kita kapan nih kesini? Terus dia entah apa aja alasannya. Jadi siapa yang salah?
Kamu tetap sih, maksudnya kayak you've been friends with me for so long, harusnya kan udah tahu kalau yang gerakin tuh harus Damn. kamu. Yeah. I'm high maintenance, bitch. Oh my god, a princess treatment needed here. Kamu prefer dapat 30 juta atau 30 juta teman? Tapi teman-teman yang sekarang masih ada? Ada, berarti kan udah tinggal 29 juta berapa lagi. Tapi dapat 30 juta duit atau 30 juta teman? Sebenarnya kalau misalnya gue ambil miliar deh. 30 miliar teman atau 30 miliar duit. 30 miliar duit. Kenapa? Sebenarnya kalau misalkan punya 30 miliar teman, jadi kita punya 30 miliar link. Benar. Iya kan? That's the good part. Tapi I'm not good with links. I will not do anything with the links. Ya kan? Kayak I know myself kan. At least dengan 30 miliar gue bisa ikut kursus dan seminar untuk bisa kuliah lagi untuk public speaking. Iya, jadi gue bisa gain more friends. Tapi pakai uang itu, terus juga kalau misalkan kayak I need help for things, gue bukan kayak minta tolong sama teman, tapi gue bayar orang to do those things for me. I see. Kecuali gue orangnya kayak extrovert banget dan gue jago ngomong segala macam, mungkin gue bakal mau 30 miliar teman, therefore gue punya 30 miliar link gitu. Cuman 30 miliar nyet kayak pengen duit aja gak sih? Kalau 30 juta tadi? 30 juta gue 30 juta teman sih. Kalau 30 miliar gue Iya, duitnya aja lah, gue bisa beli rumah, gue kira jawabannya tuh bakal yang kayak 30 miliar duit, tapi karena ya kan kalau udah kaya biasanya banyak mau yang jadi temen gitu. Gue pikir lo bakalan jawab kayak gitu. Enggak, karena kalau gue udah kaya gitu banyak temen yang mau jadi temen gue juga, dia gak akan temenan sama gue kayak gue juga gak asik gitu loh, ngerti gak sih? Percuma. Like, you're not the problem is me. Iya, you guys are not the problem. It's me, it's fine, it's me. Enggak, pada dasarnya malu pengen 30 miliar aja, udahlah. Iya benar. Pada dasarnya gue lagi ada duit aja sih, jadi gue kayak lagi membayang-bayangkan uang dapat segitu. Emang pilihnya uang aja lah, udahlah. Kalau kamu mau pilih apa sih? Aku pilih teman lah. Coba lah. Karena kan kalau misalnya temennya diduitin, bisa lebih. Gimana? Enggak, lu mau cari temen, cari tempat ngutang atau gimana anjir? Enggak, maksudnya kan kayak tadi lu bilang 30 miliar teman, kan berarti link. Iya. Berarti link itu kan bisa membuka opportunity ke hal-hal lain yang mungkin bisa reach ke 30 miliar dan bakal bisa lebih gitu loh. Iya. We don't know, mungkin gue bisa dapat experience yang bahkan nggak kayak 30 miliar nggak bisa beli experience itu gitu loh. I see. I think I just live my life to the fullest. That's my dreams and my goals. Oh, you sound so adventurous banget deh pokoknya. Yeah. But I feel like dengan 30 miliar I can buy any experience. 30 miliar anjir. Kan tadi 30 juta iya, lu nggak bisa beli semuanya. Semua experience, tapi 30 miliar lu mungkin nggak, jadinya kalau lu beli experience, semua experience lu nggak bisa beli rumah. Tapi kan kayak oh damn. Yeah. That hit me hard though. Damn. That's so true though. Bener juga ya. Ya tergantung lah. Tapi nggak apa. Jadi kan gue dapat 30 miliar uangnya, lu dapat 30 miliar temennya, lu kenalin sama 30 miliar temen lo itu, gue bagi-bagi 30 miliar gue ke lu. Berapa persen tuh? Setengah-setengah nggak apa-apa. Yakin? Iya. Oke. Dengan 15 miliar aku udah senang tanpa ngapa-ngapain ke sini. Siapa yang mau kasih kita 30 miliar? Iya, enak banget kayaknya. Enak banget kan? Gue pengen deh tajir tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Iya kan? Capek. Old money loh. Iya kan? Gue tuh bukan pengen jadi orang kaya deh kayak. Gue pengen jadi anaknya orang kaya. Iya, bener banget. Iya kan? I mean like, kayak kalau kita nonton drama Korea atau ngeliat orang-orang yang kayak emang kaya banget, yang old money, ya udah mereka just enjoy their life, jalan-jalan sana, jalan-jalan sini. Terus tetap kaya aja gitu, nggak mikirin. Kalau kita kan back to the reality pas udah pulang kan. Kalau mereka kayak reality mereka tetap enak sayang gitu. Iya juga, kayak nggak ada cerita kayak pulang dari Bali itu kayak back to reality. Terus kayak this is my reality gitu kan. Iya, gue pengen banget jadi anak orang kaya sih. Gue pengen banget kayak pagi-pagi gue bangun terus gue makannya roti sama teh. Damn. Terus kalau misalnya kita orang kaya terus kita udah nikah, udah punya anak, anaknya tuh yang bangunnya telat, terus kalau misalnya mau berangkat sekolah sarapannya cuman kayak segigi terus habis itu tara sarapan. Iya. Aku berangkat dulu ya, aku udah telat. Aku harus cepet-cepet nih. Terus aku yang kayak Michelle,
roti kamu bawa aja dulu. Iya. Terus gitu bilang kayak ke mbak gue gitu kayak, itu masukin ke lunchbox ya. Lunchboxnya Michelle ya gitu. Iya. Terus gitu dia kayak, oke mami, I wanna be called mommy so bad. Terus pakai yang kalau zaman dulu kan koran kan. Kalau sekarang iPad terus sambil yang kayak baca berita-berita. Iya, kayak what happened to this sih, world iya. ya kan. Kayak gue bisa ngomonginnya kayak, gila ya, poverty sucks. Because I'm not in that situation. Iya. Kalau sekarang kan ngelihat gitu kayak, ini apa ya maksud? Gitu. Ini maksudnya apa ya? Atau enggak yang ngeliat ini nih stok saham. Iya. Saham ini lagi bagus nih, beli ya. Kasih tahu ke asisten. Wah, enak Iya. banget kan. Kalau sekarang ngeliat ini kayak gimana ya maksudnya? Iya, ya? ini kenapa sih? Ini Apa gimana yang dibeli sih? Apa sih? Kok keren nih kata temen gue, bagus sih ini yang ini. Terus berujung-ujung di scam kan? Kapan ya bisa begitu? Anyway, kalian udah lihat ini belum comment section? Udah. Karena kemarin kita nggak bacain comment section kan, jadi banyak tuh yang ke-skip. Mari kita baca. Ini dari aku, ada nih, jerapah, dia komen di TikTok. Non, bisa nggak kasih kita gambaran bentukan Sabrina kayak apa? Gue penasaran banget dari episode 1, dan di episode 7 kayaknya gue mulai ada rasa sama Sabrina. Lo gila sih kalau lo nggak kenal. Kayak dia tuh lagi naik banget. Dan dia nanya gimana bentukannya, tapi dia tiba-tiba udah ada rasa. Kayak kenal. Kamu kayak orang-orang yang pacaran di Facebook tapi belum pernah ketemu itu ya? Kayak nggak, iya ya udah kayak cinta-cintaan terus nggak pernah ketemu sama sekali. Ngelihat beberapa foto yang padahal kemungkinan besar itu catfish. Iya kan? Iya. Tapi dia nanya bentukannya. Apa jangan-jangan foto Facebooknya bahkan nggak ada gambarnya? Yang cuma apa jangan-jangan foto Facebooknya itu anime? That was me. And then I gained a boyfriend. Bentar. Anime apa? Anime dulu pakai gambar Masakohara. Go School. Oke. Gitu. Terus I got a boyfriend out of that. Bentar, boyfriend lu pakai foto anime juga? Foto dia. Yeah. Oke. Yeah. Jadi satu-satunya hal yang gue andelin saat itu adalah typingan cantik. Typingan gue bagus for my age. Contoh. Untuk anak SD di zaman itu yang ngomongnya tuh alaynya tuh pakai 4 gitu. Okay. Gue enggak. Gue alaynya cuma pakai Q U gitu kalau bilang ku. Oh, sisanya nggak alay. Sisanya nggak pakai angka-angka gitu karena kayak dan gue tuh kadang-kadang kayak apa sih cuman satire gitu loh, pakai 4 3 1 3 buat jadi B gitu. Itu kayak ini alay banget sih, padahal gue ngomongnya juga masih alay juga, cuman kayak tapi kan gue cantik lah zaman itu. Gue juga ngerasa gue paling beda sih waktu itu. Karena semua teman-teman gue tuh sama kayak lu yang kayak pada angka gitu-gitu, teman-temannya sama kayaknya. Dan gue ngerasa gue paling tidak alay karena gue alaynya tuh cuma satu doang, nya jadi na. Gue nya koma atas A. Alay banget. Alay banget. Tapi sejujurnya gue gak pernah pakai angka. Selalu persis gitu ketikannya. Gue gak males. Gue gak pakai X kan? Enggak. 2 kali ya tetap 2 kali. Dua-duanya mungkin salah lainnya tuh kayak angka 2 nya gitu. Tapi nyanya tuh nah. Tapi pakai koma atas. Kayak lucu nah. Ya makanya itu terbagi na, X sama koma atas A. Benar. Iya kan, 3 kan? Tapi gue paling benci sama yang X. Iya, kayak emang di mana X, kayak gue nggak ngerti nya X tuh korelasinya di mana. I just don't get it. Kalau A, koma atas A atau koma atas na, tuh kayak gue ngerti. Iya. Kalau X tuh apanya yang nya gitu loh, dari mana nya-nya? Iya, kemana? Ada. Iya. Dan kenapa X? Nggak tahu, makanya kenapa? Tapi for all it worth, gue rasa kita harus bring back ketik koma atas A, koma atas na gitu sih. Lucu ya? Lucu. Kayak gemes kan? Gemes banget kan? Gemes. Kayak sama, ini sebenarnya udah alay kalau misalkan bikin gemes mau pakai TH belakangnya kan. Udah mulai alay. But I still do it anyway because if I find that cute. Nah kayak gue rasa kita harus bring back typingan tolol gitu sih. Yes, tapi gue gak suka sama typingan gemes tuh yang G-U-M-U-S-H. Gumush. Iya, itu kayak that's too much, girl. You're doing too much. Kalau misalnya gemush cuman A belakangnya jadi U tuh kayak gemush, itu masih oke lah. Gemush tapi kayak masih oke lah. Iya, kayak lu bisa dengar gitu gak sih? Iya. Kalau gemes tuh kayak gemes gitu kan. Ke gemush tuh kayak gemush gitu kan. Kalau gemush gemush bacot. Gak suka. Itu
over sih. Itu over. Iya, jangan ya. Itu udah bukan typingan cantik gitu. Jadinya kayak sok cantik. Sok cantik. Lo ngerasa lo cantik, lo imut, lo gemes, lo lucu. Itu. Jangan marah dong. Marah kali kayaknya. Maaf. Ayo kita lanjut lagi comment section. Oh iya, kita bahkan nggak komenin si jerapah ini. Sabrina, gimana cerita dia nggak bisa nggak tahu Sabrina sih? Itu loh yang tolong, jangan buktikan aku benar. Gue kaget banget tiba-tiba kayak, masa lo gak tau dia sih? Terus kayak tolong jangan buktikan aku benar. Tolong lagi, jangan bikin aku nangis karena makeup aku lagi cantik. Patah hati itu satu hal. Egoku yang lain, hal lain. Udah ya. Ini kerja keras nih otak nih. Cukup. Itu loh, yang tukang kayu itu loh. Iya. Masa yaudah lah, cari tahu aja sendiri lah. Carilah Coba sendiri. Sabrina tukang kayu. Katanya ada rasa. Iya, masa nggak cari tahu, masa nggak nge-stok? Gue ada rasa sekali sama orang langsung gue stok bapak ibunya semua gue tahu langsung. Serius? Iya, lo enggak? Hah? Lo enggak? Serius sampai bapak ibunya? Iya, bapak ibu, adik, kakak semuanya. Iya lagi gue juga. Iya kan? Gue langsung ada bibit-bibit bobotnya gitu loh. Langsung kayak gue cari tahu nih bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya tuh sukanya apa, kira-kira gue bisa masuk tuh obrolan apa, ya kan? Sama, iya lagi. Iya, kakaknya semuanya Instagram, Facebook, semuanya. Kalau nemu Ask FM sih gue. Kalau pes masih ada, gue add pesnya. Enggak, gue. Bisa creepy itu emang. Enggak. Udahlah, nanti mereka kayak, ih jangan-jangan Ayas beneran kayak gini loh. Enggak kok, enggak gue add. Cuman gue kayak gue pakai second udah gitu, atau enggak gue cari siapa temannya dia. Tapi lu punya berapa akun? Jujur, IG lu ada IG gue cuma punya 2. Jadi first sama second account. Iya, tapi second account gue, orang kan second account tuh kan kayak buat teman-teman deket gitu kan. Itu enggak, gue teman-teman deket di close friend. Kalau second account tuh buat nge-stalk. Oh, I see. Gitu. Kayak enggak, biar enggak, kalau buka story tuh enggak ada nama gue nya gitu. Kalau lu? Gue juga 2. Kan kalau IG toko nggak dihitung kan walaupun gue pegang. Nah tapi gue sama teman-teman kampus gue tuh, teman-teman kuliah, kita tuh ada berlima apa berenam. Kita punya satu account yang dipakai rame-rame. Buat nge-stalk. Buat nge-stalk. Jadi kalau misalnya akun ini lagi on, berarti kita tahu nih salah satu dari kita tuh lagi suka sama orang, terus kita lagi nge-stalk. Nah kita bisa tahu gitu kan siapa yang dia stalk. Iya, terus jadi tuh low key kayak ngasih tahu kalau gue suka sama dia, tapi based on Instagram itu doang. Seru banget. Jadi kita dikasih tahu, udah di sharing passwordnya di grup. Terus kalau misalnya dia yang ganti, nanti ngasih tahu ini ya gitu. Terus kalau misalnya dia yang bikin story atau ganti profile picture, kita langsung kayak abis nge-stalk siapa gitu. Seru sih tapi ya. Seru. Gue bener cuma buat gue doang soalnya. Iya, karena kan mungkin ada yang hal-hal lu penasaran tapi lu takutnya kita mikirnya kayak lame banget lu suka kayak gini gitu kan. Iya. Makanya kalau misalkan gue buka explore first Instagram gue sama second account gue tuh beda banget. Apalagi tipe-tipe temenan kayak gue nih, gue suka banget ngeliatin misalnya Ayas lagi main liat story orang, terus gue liatin aja gitu. Iya, gue juga suka. Nah, dia juga suka gitu. Kalau misalnya gue lagi liat explore, dia nimbrung. Iya. Paling sering Icut sih. Iya. Terus Icut di tengah-tengah kita berdua gini. Iya, dan emang sebenarnya mereka semua tuh udah risih sih kita gituin. Tapi kayak gue ngerasa HP gue tuh gak seru, HP orang tuh lebih seru. Iya, karena kayak udah bosan gitu sama konten-konten yang dikasih kan. Dan bosan sama kayak story-story orang-orang yang kayak yang orang-orang teman-teman gue gitu loh, kayak ngapain gue ngeliatin terus gitu. Kalau teman-teman kalian kan gue gak kenal, gue pengen lihat. Ayo gue nanya-nanya, itu siapa? Iya. Itu siapa? Kok ini mirip sama yang ini sih? Gitu kan? Itu cantik deh, siapa? Kita terlalu posesif sih tapi. Iya, agak lebih kepo juga sih itu karena kayak urusan orang sih ya sebenarnya. Iya sih sebenarnya, tapi seru. Dan mereka belum marah kok. Kayak aku tuh sebel kalau misalkan kayak gue tuh nggak tahu password teman-teman gue gitu. Gue nggak tahu password dulu. Kan tahu, aku udah pernah ngasih tahu nih. Apa? Cuman karena ini pakai fingerprint, jadi jarang aku ini loh. Oh iya. Kamu bukannya tahu ya pin ATM aku? Masa? Enggak tahu ya? Enggak deh, kayak bukan aku, siapa? Dongnya kayaknya. Kamu kasih tau pin Pak Icut ya? Kamu tau pin ATM aku kan? Enggak. Masa sih?
Apa? Aku kan pakai mic. Ya kan kalau Anjing. kan mereka juga nggak dapet ininya, kartu ATM-nya. Iya kalau jatuh, Shit, benar. Ya udah. ya kan lihat ini kayak oh ini passwordnya. Enggak, kenapa juga pas gue tanya lu mau ngasih tahu gitu loh. Iya semua harus tahu. Kita semua harus tahu soal semuanya. Gitu Ya. ya. Jadi kalau misalkan gue lagi, ya. iya. Oh. Kayak kalau kayak handphone gitu, kayak gue lebih suka main handphone orang daripada handphone gue kan. Kayak gue langsung ambil HP Icut, gitu, HP Noah langsung gue ambil. Terus langsung dia liat explore kan, habis itu dia kayak, ini HP siapa ya? Iya kayak apa sih, nggak seru banget. Balikin. Iya. Terus kayak langsung nanyain kayak, kamu ada game nggak, Semen? Kayak bocil-bocil pinjem HP. Iya. Setelah buka WA, terus aku nanya, ini siapa? Kamu cuma siapa? Kamu tipe-tipe yang ini yang suka liatin status WA ya? Enggak. Untung. Kenapa kamu? Aku enggak soalnya. Oh, aku kira kamu tapi punya ada, status WA selama tapi ini. ada temen aku yang suka merhatiin status WA. Emang ada orang yang bikin status WA apa? Ada Cuma banyak online shop tahu. nggak sih? Enggak, banyak tahu orang tua. Ya orang tua ngapain gue ngeliatin status WA bapak gue gitu loh. Kan sering juga tahu yang di IG atau yang di TikTok yang rame tuh kalau misalnya ibu-ibu ngedumel bikin status di WA. Yang terakhir kali gue lihat nih di sosmed yang kayak kamu ngapain nak dikasih makan gratis kayak gitu, nih mama di sini di Taiwan ya kalau nggak salah dia gajinya aja udah aku aja gaji 40 juta, masa dikasih makan gratis kayak gini gitu. Anaknya dikasih makan gratis sama siapa? Itu loh, kan lagi program Indonesia kan lagi ada makan gratis kan, which is good I think. Tapi si ibunya ini bikin status di WA kalau misalnya kayak ngapain kamu dikasih makan gratis itu kayak orang nggak mampu gitu ngomongnya. Terus dia bilang kayak mama aja gajinya 40 jutaan di sini gitu. Maksud gue kayak plus flexing tapi ya. iya, jadi tapi itu rame, status dia tuh rame dan itu statusnya WA, bukan yang tipe-tipe story IG gitu. Terus orang bisa ngeliat story WA dia di Biasa mana? namanya teman-temannya itu yang ngiri 40 juta. Oh iya Pasti. sih. Gue yakin pasti pengalaman mereka tuh kayak ya elah 40 juta, pasti ada dua jenis nih. 40 juta nggak mungkin lah orang gayanya aja masih begitu. Atau enggak kayak ya elah 40 juta masih dikecil aja gajinya so-soan. Itu yang kayak beneran. Itu enggak, itu biasanya juga yang gajinya itu segituan. Oh sama. Tapi naik dikit lah kayak 42 gitu. Setipe tapi yang tipe yang kayak low key emang bitchy, tapi kalau yang ini kan Iya. loud bitchy-nya ya. Jadi kayak ngejudge gitu. Iya. Kayak gue harus mulai baca status WA deh. Nah itu tuh gue nggak tahu ceritanya gimana, cuman itu tuh ke blow up kayak rame banget gitu diomongin. Berarti kontak dia kan yang iniin? Iya harusnya. Atau anaknya kali? Atau jangan-jangan itu adalah berita yang dibikin jadi berita. Hal yang bukan status WA beneran tapi dijadiin berita. Buzzer kayaknya. Konspirasi. Supaya kayak naikin aja. Iya, pengen seru aja gitu. Seru aja. Udahlah, kita langsung aja lanjut baca komen yang lain. Coba dari kamu. Oke, nih ada daripada nongkrong belum. Dari Fai Kotul Himah 5860. Cakep. Daripada nongkrong sama temanku, aku kok lebih seru nongkrong sama kalian sih, WKWK. Meskipun nih ya cuma virtual nongkinya, tapi kerasa nyata. Daripada nyata tapi kerasa virtual, nggak asik katanya. Damn, gemes banget. Ini tuh kayak ada beberapa komenan jenis kayak gini gitu. Oh ya, beberapa. Yang leads to this other comment. Dari Fai Kotul Himah juga sama. Dia bilang Warstep bagus tuh. Ada beberapa nih non udahan. Ada yang bilang DS. Ada yang bilang Wardor. Sama ada Warstep. Wardes juga ada. Wardes katanya bisa jadi kayak warga desa kalau nggak salah dia bilang. Kayak lucu nggak sih? Kayak gue tuh sebenarnya ngebayangin gini tau non yang kayak kalau misalnya mulai request nih. Kalau misalnya nih kan kayak gue kayak lagi di lobby nih. Bro sini bro. Gini. Gimana nih bro? Umroh sama saya kan? Iya kan? Lu tahu nggak sih meme-nya? Iya kan anjing. Udah skip. Nggak tahu meme-nya. Udah lah, males. Nggak, lu mau request apa? Nggak, jadi kayak karena jadi kalau misalnya udah kayak war apanya gitu, aku tuh sebenarnya pengen banget punya toko sembako kan. Dan orang-orang kayaknya enjoy ngobrol kayak gini. Apa kita bikin warung ya? Menarik sih. Warung beneran. Jadi sekalian cari duit kan nih. Bener sih, menarik sih. Iya kan? Lebih ke daerah mana ya warungnya?
Kita lihat dulu kalian komen tuh pada tinggal di mana. Pemetaan dulu ya. Pemetaan dulu kayak warga desa ini tuh di mana kalian tuh. Jadinya Wardes nih. Terserah nih belum. Nanti kita bikin polling ya. Nanti kita Nona bikin polling di mana tapi? Instagram aja. Bikin di story. Iya. Kamu dari mulut aku. Iya. Nanti kamu repost berarti ya? Iya, ntar aku repost. Nanti kita udah tahu namanya, bakal pilih, kita bakal kasih options yang kalian bikin juga. Kita lihat kalian kasih tahu kalian tinggal di mana di comment section. Nanti kita bisa lihat pemetaannya gimana. Nanti warung sembako kita mau bikin di mana gitu. Iya, tapi kemungkinan besar ini cuma bullshit. Enggak, lu gue tagih, nanti gue cariin ruko warungnya yang kosong, terus gue tagihin ya sini 140 juta. Jangan dong, aku kan cuma bacot. Gue kayaknya lucu sih, tapi kalau misalnya views kita tuh udah konstan di 100 ribuan. Iya, itu doable. Iya. Itu doable. Jadi makanya kalian nontonin dan ajak teman-teman kalian tuh nonton juga, nongkrong juga. Gitu. Jadi ntar kita bisa berada tempat nongkrong, kan lucu banget. Jadinya kalian tuh nontonnya ada yang virtual, beneran ada yang duduk di sini. Iya, itu agak susah sebenarnya. Tapi doable. Doable kalau ada warungnya. Iya, jadi kita nanti bisa kayak ngebayangin gak sih kita backgroundnya tuh warung. Iya, lucu banget ya. Nongkrong beneran gitu loh. Iya, lucu banget. Tapi ya itu, kalau misalnya views konstan di situ, di 100K-an, gue mungkin ngerasa kayak itu double sih, kita bisa lakuin. Kita bisa. Ada, nggak tahu liriknya. Aku nggak tahu itu apa kamu yang lagu yang kita bisa. Masih nggak tahu. Yaudah lanjut Nih dia langganan. Mungkin tapi ini dia cuma jelasin yang pas kita sempat bahas masculine and feminine. Karena dia kan emang udah jelasin nih, kita sempat bahas juga, dan dia tuh penjelasannya sangat bagus ya menurut gue, lebih bagus daripada kita berdua. Wanderloons, feminine and masculine based on appearance, di mana Nona dress and appeared more masculine walaupun gak semasculine Noe, sedangkan Ayas dress and appear more feminine. They probably thought there's something deeper behind that, kayak anything else other than appearances. Jadi mikirnya ada yang bisa dibahas dari situ, because masculinity and femininity is indeed could be more deeper than just appearances, but it's also could be just about how the person comfortably dressed and showed up in social settings. Lu suruh ChatGPT ya, kok bagus banget sih? Dia pinter banget. Gila, penonton kita tuh pinter-pinter. Iya, suka deh. Ternyata kalian lebih teredukasi daripada kita. Bener sih, kita S1 PR sih. Kamu well educated deh, aku suka. Iya, suka. Tapi aku setuju sih sama kamu, Wanderloons bisa jadi emang pertanyaannya maksudnya cuma lebih ke appearance-nya aja. Bisa jadi kayak mungkin mereka nanya kita kenapa maksudnya appear to be like this, like that. Mungkin kita harus elaborate ke sana, tapi kita malah kayak bahas yang lain. Tapi ya udahlah ya. Kayak ya udahlah. Udah lewat. Nih lanjut, kamu. Dari Puputo Desu. Ini ada nih sebelumnya nih, dia juga komen. Pernah. Dia kalau nggak salah suka koleksi kalender. Oke. Nggak salah. Oke, Puputo Desu. Nonton resep itu informatif sekali, kayak lagi seminar. Kopi. BTW mau tanya Kak, Clover sama Sky mirip ya? Apakah mereka satu ras? Jadi Clover itu versi mahalnya Sky. Mereka satu ras, tapi yang Clover tuh lebih lebih asli. Lebih asli. Emang si Sky itu ini campuran? Si Sky itu campuran. Jadi dia nggak murni British short hair? Iya, dia British short hair sama kayak Anggora gitu. Oh, I see. Makanya dia long haired kan. Terus dia ada shawl-nya gitu. Kalau Clover kan mukanya bulat. Kalau Sky itu muka Anggora gitu kan. Tipis. Oh, agak tipis gitu ya. I see. Kalau sebenarnya Clover nggak mahal-mahal banget karena dia juga bukan British short, beneran short. Dia tuh medium hair. Agak panjang ya. Soalnya dia tuh hasil dari British short hair dan British long hair. Jadi emang British banget mukanya, tapi si bulunya itu kayak nggak panjang tapi nggak pendek gitu. Medium. Di tengah-tengah lah kayak Gemini gitu, dia bisa panjang bisa pendek. Iya. Apa sih? Mau jadi Gemini aja. Gak tahu. Apa sih? Gak tahu, otak gue tuh lagi. Gak suka, gak nyambung. Iya lagi. Apa sih, Nora? Oke, jadi dia kayak Gemini ya. Tapi
Nggak jadi nggak nyambung Udah Kayak kamu ngerasa Clover ini bukan sesuai dari tahun, bukan sesuai dari bulan lahirnya ya. Kamu ngerasa dia itu zodiaknya apa kalau dari vibe-nya? Serius? Apa vibe-nya? Kalau dari vibe-nya ya. Iya, bukan dari bulannya. Kalau menurut aku sih ini ya, kalau menurut aku ya dia tuh Scorpio gitu. Scorpio? Kenapa kau jadi Scorpio? Karena kayak clingy banget gitu ya dia orangnya. Terus juga kayak kalau misalnya kita kayak ngapain gitu dia suka dendam gitu. Suka ngebales anaknya. Bisa jadi mah Cancer nggak sih? Ih kalau Cancer mah sensitif kan ya. Kalau ini tuh nggak terlalu sensitif. Tapi clingy banget. Jadi kalau dimarahin kecil gitu dia nggak yang kayak langsung ngambek gitu. Kalau Cancer kan sensitif ya, luar dalam. Sensitif luar dalam apa sih anjing? Nah sudah tadi lo banyak nyelotekin kata-kata yang gak ada korelasinya gitu loh. Korelasinya. Kenapa lucu ya? Gak tahu. Enggak lah, maksudku tuh luar dalam tuh kayak faktor eksternal dan faktor internal. Contoh, kayak lagi nongkrong. Terus ada ramean gitu, terus ada kelakuin sesuatu, terus lu yang sensitif, lu yang kayak gitu. Tapi ya udah keep it cool. Tapi kalau luar dalamnya tuh kayak dari diri lu sendiri. Gitu sih. Kita yang main kucing anjing. Oh iya ya. Iya. Aduh, boleh next aja gak? Boleh. Oke, kalau Sky aku rasa dia Sagi. Kenapa Sagi? Vibe Sagi. Kenapa? Gitu. Karena ownernya? Karena dia mau sama kayak mau dipegang-pegang tuh kalau dia mau. Kayak sebenarnya dia nggak suruh pegang, tapi kalau dia pengen minta dipegang tuh harus banget megang. Harus disayang gitu. Dia butuh waktu sendiri banyak. Gitu. Dan gue ngerasanya tuh dia itu lebih ke Sagi November daripada Sagi Desember. Kok lo jadi tahuan banget sih ya sekarang? Gue tuh surrounded by Sagi soalnya. Oh iya, banyak ya Sagi. Banyak ya Sagi. Tapi apa sih bedanya Sagi November sama Desember? Apa ya, kayak Sagi November sih, Sagi Desember gue ngerasa kayak lebih playful ya daripada November. November lebih serius. Iya, lebih serius. Tapi sebenarnya bisa playful, tapi kayak dia lebih maksain ya porsinya gitu. Kalau yang Desember tuh dia emang genuinely lebih playful, tapi bukan lebih fun ya, lebih playful sama fun tuh beda. Iya gitu, dan lebih anak-anak, lebih kayak jiwa anak-anak itu lebih banyak kalau di Desember sih gue rasa. November tuh lebih apa ya, lebih gue hidup gue harus gini, agak-agak ke Libra gitu loh. Scheduling and shit gitu loh. Kalau ke Desember gue ngerasa nggak se-future itu gitu loh. Lebih ke present ya, kayak di sekarang gitu. Iya, dan gue tapi kayak ngerasa kayak sebenarnya Sagi itu bukan self-centric ini zodiak, tapi November lebih self-centric nggak sih daripada Desember? Lebih self-centered atau enggak ya? I think depends sama ininya sih, sama surroundednya sih. Yeah. Karena kan kalau yang self-centered tend to be surrounded sama orang-orang yang people pleaser gitu loh. Yeah. Jadi kayak soalnya kan simbiosis mutualisme, ya kan? Yeah. Kalau misalnya dia berkumpulnya sama-sama sama orang yang self-centered juga, kan jadi kayak ketoned down gitu loh. Soalnya kayak menurut gue Sagi Nov itu nggak sekuat Aries atau Leo. Iya, Leo self-centered banget sih. Iya kan, kayak hello, I'm still speaking right here. Gue punya temen kayak gitu. Jadi dia lagi cerita, terus kita biasanya suka nimpalin kan, terus jadi ke cerita lain. Jadi cerita dia belum selesai. Terus langsung kayak, hello, I'm still speaking right here. Terus gue langsung kayak, damn. I mean you go girl, but sorry. Soalnya kan Leo mostly yang gue kenal itu yang kayak, spotlight to me please. Iya, gitu pemimpin. Kan. Iya kan. Gitu kan. Iya, dan kayak emang dia bisa jadi pemimpin dan dia juga kayak sadar bahwa dia bisa memimpin gitu. Dan dia lebih ke kayak harus gua yang mimpin. Betul, gitu. Iya lebih ke situ sih. Betul. Jadi ya, anyway, we'll go back to the comment section ya. Jauh banget ya. Dari Uci Art, nama tongkrongannya Waras. Uci Art Sasuke. Maaf, I had to, sorry. Iya. Waras warung Nona Laras. Itu lucu sih. Tapi kenapa harus warung sih? Karena war-waran ya. War-waran. Sada Norasku. Nona, aduh kurang sih. Jujur maaf banget ya Nazran.
Udah, itu dari aku teh. Oke, menurut aku sih yang paling lucu itu Wardes sama Waras. Apalagi tadi ada lagi sih? Ada DS juga sama lucu. Wardor sama Warstep, ada 5. Warstep masih terlalu Inggris sih. Iya kan? Kurang warung. Iya. DS tuh warung banget sebenarnya. Warung DS, salah. DS warung banget. Iya kan? Tapi kayak takutnya banyak yang miskom jadi taunya Discord. Iya. Soalnya orang ngomong Discord tuh ada yang DC, ada yang DS. Iya, gitu. ada kayak ada DS tuh nama sekolah juga. Suaranya tuh nama DS. Oh iya. Jadi kayak terlalu general ya? General, iya. Maksudnya gue pengen ini emang vibe-nya tuh kayak warung-warung anak-anak nongkrong kayak zaman kita sekolah, tapi anak-anaknya umuran kita gitu. Kalau Wardos gimana Wardos? Wardos lucu sih. Lucu gak sih? Lucu. Wardos. Ya kan? Kayak warung banget, kayak gue berasa sosis bakar gitu. Iya kan? Berasa pop ice gitu. Iya, gue ngerasa kayak kopi hitam pakai es. Itu. Manual. Kapal api tapi pakai es. Iya, ya kapal kan? api pakai es. Itu kemana-mana tuh. Iya, emang pas kalau minum tuh serbuknya. kayak makan boba. Iya, benar. Oke, gue sih kayak suka Wardos sih. Wardos lucu. Coba ntar kita bikin pollingnya berarti ya. Beneran ya, ntar bikinnya abis ini langsung. Iya, kamu ada lagi nggak komennya? Ada. Nih dari Vampire Offer. Non, ceritain dong kenapa kepikiran buat belajar baca tarot. Dorongan apa yang pengen lo belajar itu? Apa dari buku-buku self improvement segambreng yang lo baca atau for fun aja? Terus katanya lo sering bawa tarot pas lagi hangout dan bacain kartunya di teman-teman tongkrongan, dan beberapa emang related kayak iya lagi kata Yas waktu itu. BTW belajar otodidak atau gimana? Atau belajar sama orang? Kayaknya seru, jadi beneran tertarik buat belajar, lebih ke buat kayak dapet perspektif baru. Dan beli kartunya di mana? Tolong lo jual di Ceku Pointo dong, hehehe. Anjay, masuk sponsor. Makasih ya udah bacain. Anjay, masuk sponsor. Awalnya jadi waktu itu temen gue nanya randomly aja, si Benz nanya randomly kayak what skill do you wanna have in this year, waktu tahun lalu 2024. Terus gue kayak apa ya, pengen bisa baca tarot sih, kayaknya seru gitu, kayak for fun aja sebenarnya. Kalau misalnya kita lagi habis topik atau inside jokes-nya lagi habis, lagi nggak ada drama yang bisa diomongin, kan jadi kayak ngobrolin apa ya gitu kan. Tapi kalau ada tarot, lo bisa nanya beberapa hal random, terus kita jadi bisa diskusi segala macam. Itu sih. Terus ternyata belajarnya gue pikir susah. Gue pikir tuh masih yang pakai roh-roh gitu loh. Oke, jadi beneran pakai wing magic gitu. Iya, gue mikir awal kayak gitu, makanya gue tuh nggak pernah belajar karena gue takut kayak ini kan hal yang tidak baik berarti kan. Takut potong ayam gitu kan. Iya, berarti kan ini nggak sesuai dengan ajaran kita gitu. Bener, maksudnya. Setuju. Iya kan. Nah ternyata setelah gue baca bukunya itu cuma stereotip aja, kayak banyak yang pakai energi inilah. Terus ada teman gue satu yang bisa baca tarot juga, dia bilangnya iya karena ada energi ini yang membantu gue untuk membaca, jadi kayak emang harus dikasih duit seberapapun itu seikhlasnya. Gue kayak ini lo narik duit doang gak sih sebenarnya say gitu kan? Karena lu kan gratis tiap kali ya. Iya gitu kan, harusnya gue mulai untuk ngomong kayak gitu sih. Gue kalau gitu gue bakal ganti ibu tarot. Anjir, jangan. Nah tapi ya itu just for fun, supaya ada topik aja kayak ya biar seru. Iya, dan emang anak umuran kita itu kan kayak butuh pegangan ya say. Jadi sometimes kita tuh kita butuh jawaban yang jawaban yang langsung dijawab pas kita tanya gitu. Itu, dan kita rasanya kayak nggak bias karena langsung dari kartu. Gitu kan. Dan bukannya kita percaya 100%, tapi kayak kita mendengar apa yang kita mau percaya kan. Benar. Sebenarnya banyak yang nggak nyambungnya juga, tapi kayak kita bakal telan apa yang nyambung kita saat itu pengen dengar, jadinya ya cocok logi sih. Cocok logi, iya. Karena sebenarnya karena gue udah belajar, nggak ada yang jawabannya sedetail kayak misalnya nanti bulan Januari tanggal segini gitu, nggak ada sih. Karena di kartunya itu artinya pun general, kayak misalnya betrayal, terus misalnya kayak cheating, udah sesimpel itu. Jadi kalau dengan pertanyaan dia keluarnya itu berarti nyambungnya apa, dan itu ada kayak cara bacanya itu. Cara belajarnya gue cuma lihat YouTube dan baca bukunya sih. Iya. Dan kayaknya it took me only like 3 hours. Yang penting prakteknya soalnya. Iya, lama kan awal-awal juga lo nggak hafal kan? Iya, harus baca lagi artinya apa, harus baca lagi artinya apa gitu. Ya, sisanya udah good to go aja sekarang. Soalnya udah hafal isinya apa. Tapi gue bersyukur banget sih lo belajar tarot, Non. Sumpah. Kenapa? Kayak karena emang ternyata kita butuh jawaban
jawaban-jawaban yang kita pengen denger gitu loh. Sometimes itu tuh emang kayak kita lagi butuh banget pegangan gitu. Karena lo ngerasa ini gak sih kayak ini vision gue nih kayaknya bakalan terjadi ABCD. Terus yang pas lo baca tarot, iya lagi ABCD gitu kan. Iya, sebenarnya jawabannya jadi lo lebih kepercaya apa yang lo udah pikirin sebenarnya. Iya. Karena jawabannya gue pernah nanya yang kayak mendingan gue ngelakuin A apa B. Jawabannya itu cuman yang kayak kalau A gini, kalau A gini, kalau B gini, yang sebenarnya sangat general. Terus nanti dia bilang kayak tapi lu akan forever menyesali kalau misalkan lu ngambil A, lu akan forever menyesali kenapa lu nggak ngambil B, dan kalau ngambil B, lu akan forever menyesali kenapa lu nggak ngambil A. Jadi sebenarnya dua-duanya sama aja. Kayak gitu kan. Tapi gue udah mikir itu juga. Iya kan? Jadi kayak yang ya udah, tapi divalidasi aja gitu loh. Jadi kayak oh ya benar. Jadi apapun yang gue ambil, gue akan nyesel anyway for not taking the other one. Ya udahlah. Jadi ambil aja gitu kan. Benar. Dan mungkin gue setuju sama dia, kayak dia bilang kan mau belajar karena ada perspektif baru kan. Karena itu juga yang gue temuin. Kayak misalnya Ayah curhat, terus opini gue adalah A, dan setelah diambil kartu artinya tuh ke B dan C, dan menurut gue oh ternyata bisa loh orang mikir kayak gini gitu. Karena kita kan tentu mikir apapun opini kita, pasti opini kita tuh paling bener, paling relatable to everyone gitu kan. Padahal nggak juga, karena orang punya point of view masing-masing dan punya hal-hal lain yang harus dipikirin gitu kan. Dan dari kartu itu gue jadi belajar, oh ternyata ada perspektif kayak gini, ada cara pola pikir kayak gini, kayak gitu-gitu lah. Jadi emang seru sih kalau lo mau belajar, cuman jangan yang kayak sampai ada mistis-mistisnya ya. Iya, jangan sampai percaya 100% melebihi apa yang seharusnya lu percaya. Oh, keren banget kamu. Lanjut. Cici Sisaga, maaf ya kalau nanyanya random, Nona. Aku cuma mau tahu pendapat kalian berdua soal body shaming. Aku kenapa lagi pengen Sunda banget gitu. Kenapa sih? Menurut kalian teh berdua itu hal yang menyakitkan banget gak sih buat kesehatan mental seseorang, atau hal itu tuh terucap kayak ya udah celetukan sehari-hari aja gitu dan wajar? Menurut kalian teh gimana? Jujur saat ini beberapa tahun terakhir aku pribadi yang tiba-tiba ganteng. biar gak bosan. Pribadi itu berusaha banget buat turunin berat badan, tapi ada aja tantangannya. Aku juga cantik banget ketawanya anjing. Kayak sumpah kayak ikan di radio tau gak sih? Iya. Aku juga jadi gak pede gitu loh. Semoga kebaca ya komen aku. Makasih ya ganteng. Jadi Cici Sisaga. Oke. Gimana menurut kamu, Non? Apakah cuman celutukan sehari-hari aja gitu? Mungkin lebih ke karena culture orang Indo gak sih? Small talk-nya tuh kayak gitu. Iya. Kalau kita lihat film-film bule, small talk-nya apa? How's the weather? Cuaca hari ini gimana? Ada orang Indo small talk-nya, basa-basinya nanyain cuaca. Hari ini cuacanya gimana ya? Lihat mata lo setan lah, bongak bisa lihat. Nggak ada kan? Iya. Culture-nya orang Indo tuh basa-basinya kayak gemukannya sekarang ya. Kurusannya gitu. Cuman menurut gue sih itu depends on who's asking dan cara dia ngomong. Betul. Kayak I know that I'm not the skinniest person on earth. But like depends on siapa yang ngomong dan cara ngomong dia gimana. Misalnya kayak tiba-tiba Nona yang ngomong kayak, ya lu gendutan ya, lu kurusan ya, gue cuma yang kayak, iya nih anjir gitu doang kan. Karena gue ngerasa intention yang gue rasain dari dia itu tuh bukan mau ngehina, bukan shaming, tapi lebih ke nanya aja lu gemukan ya gitu. Dan kayak ya udah nggak apa-apa, dan gue juga comfortable enough sama Nona buat jawab kayak emang iya nih gue gendutan anjir. Sesuka lu bahkan jawabnya. Iya gitu, dan yang kayak, dan lu tahu juga kayak dengan lu ngomong kayak gitu gue gak jadi diet juga gitu kan. Iya benar. Cuman kalau misalkan ngomong tuh pasangan tapi cara ngomongnya nih kurang endul. Gue nggak sih jujur, kalau pasangan yang ngomong gue nggak tahu gimana cara endul ngomongnya. Iya lagi. Gue belum nemu. Iya lagi. Ya nggak sakit. Tapi kalau gue ngerasa nih ya, menurut gue ya, point of view gue kalau misalnya ngomongin soal kayak body shaming segala macam, selama itu belum yang kayak tidak baik secara kesehatan, menurut gue ya udah deh, if they're happy then go with it. Tapi kalau misalnya udah kayak masalah kesehatan, itu berarti emang harus sebagai pasangan nih misalnya harus mengingatkan. Cuman itu gimana ya caranya ya untuk say it nicely, di wrap it in a good gift box gitu ya. Gue rasa sih gini sih, kayak misalnya lu lebih ke bukan kayak pengen diet tapi pengen sehat. Lu kayaknya harus olahraga deh. Lu kayak udah
gampang capek segala macam. Dan kayak biasanya kalau kayak gitu, kayak kalau gue sih sadar kayak badan gue ini lagi nggak enak banget di bawah. Kalau gue sih mending gue ajakin langsung, nggak usah gue ajak ngomong. Iya, kayak langsung ngomongin kayak aku mau nge-gym sini barengnya, aku takut kok sendirian kayak nggak enak. Iya. Gitu, bukan daripada kayak dia langsung ngomong kayak kamu kayak bagus go to the gym. Iya. Itu tuh yang kayak jadi kayak I think you should change your face. Gitu kan? Rasanya pengen jawab gitu nggak? Iya sih. Biarpun kita nggak merasa begitu, tapi kayak rasanya tuh pengen lo nyakitin gue nyakitin lo balik gitu kan. Jatuhnya soalnya kan kalau misalnya kita tahu ya, kalau misalnya ngomongin pasangan ada egonya masing-masing. Dan itu tergantung orang. Ada yang secara financial, ada yang physically. Jadi kayak kalau disenggol dikit bacok nih kalau ngomongin ini gitu kan. Bisa ada yang kayak gitu kan. Most of the kayaknya menurut gue semua orang punya hal-hal sensitif yang untuk dibahas. Dan ngomongin body shaming ini pertama lebih ke cara ngomongnya tadi kan. Kalau misalnya cara ngomongnya enak, bahkan ya itu sih kayak the best way as a partner kalau mau ngomong kayak gitu adalah ajakin aja udah langsung. Ajakin aja kayak. Dan lo nya juga ada gitu. Dan lo nya beneran ngelakuin juga. Karena gue tahu nih perasaan-perasaan itu. Gue juga pernah kayak gitu. Dan kayak mereka yang kalau misalnya mereka nggak ngapa-ngapain, gue jadinya kayak lu ngajakin gue ini tapi lu aja kagak kayak gitu. Iya kan? Gitu. Oke lo gitu kan. Iya, lo udah keren banget gitu kan. Gue tuh emosi jadinya kan. Dia tuh sebenarnya awalnya di kepala kita mereka oke banget. Tapi kayak si paling oke tuh gitu kan. Intentionnya bagus. Cuman kan kalau misalnya kayak lo nya nggak ngapa-ngapain jadi kayak lo paling keren lo. Nyuruh gue gini-gini lo enggak, kocak gitu kan. Karena mungkin gini kali ya, kalau misalkan teman yang ngomong, teman-teman ini gitu ya, teman-teman deket yang ngomong tuh emang kita tuh ngerasa emang intentionnya tuh beneran cuman kayak awareness gitu kan. Cuman kalau pasangan ngomong kayak we just can't help but think lebih ke kenapa sih lo nggak attracted sama gue ya? Gitu. Jadi nambah insecure. Nambah insecurities kita. Sebenarnya mungkin that was not something you're insecure about gitu. Tapi ya cara emang kemasnya aja sih. Cuman emang kalau emang orang nggak dikenal sama sekali, misalnya kayak ibu-ibu entah siapa temennya orang tua gue ngomong yang kayak gendutan ya sekarang gitu. Itu kalau itu sesuai mood gue aja sih. Kalau misalkan mood gue lagi bagus, gue cuma kayak iya tante. Biarpun gue yang kayak ya udahlah basa-basi ibu-ibu terima aja gitu. Cuman sometimes juga yang kayak kenapa sih? Gitu. Emang kenapa sih lo gempal gitu. Gitu. Kalau gue sih jujur gue tuh kayak ada sebelnya, tapi gue lebih kayak ya udahlah anjing gitu. Soalnya kan banyak yang kayak gue paling sebel kalau orang reply story terus kayak ini gemuknya lo sekarang ya anjing keren lo. Tapi gue kayak ya udahlah nggak kenal juga gitu. Nggak yang bersungut-sungut lama, cuman kayak 5 detik doang kayak si anjing keren lo. Udah. Sama kayak baca komen nggak sih? Sebenarnya pasti ada kayak komen-komen gue tuh yang ngomong bener banget kayak ibu-ibu loh kayak gitu-gitu. Itu tuh awalnya gue kesel yang kayak cakep apa lo setan gitu kan. Terus gue liat PP-nya kayak cakapan gue kayak gitu. Terus tapi ya udah gue bakal lupain gitu aja. Tapi karena cuman beberapa detik doang lah. But maybe for some people itu memang kayak bothering them so much, kita nggak tahu. Kayak itu mungkin insecurities kita tuh bukan di situ. Betul, gitu. Karena itu dia. Gue sih ngerasa insecurities gue bukan soal di gue gendut ya. Kayak gue jujur nggak insecure amat gitu. Gue cuma menyayangkan kenapa I let myself jadi nggak sehat seperti ini gitu doang. Cuman gue nggak, I don't feel like I'm insecure enough untuk jadi bete banget soal itu, soal badan ya, maksudnya soal badan gue gitu. Tapi yang buat orang lain kan beda. Iya mungkin ya itu sih. Apa yang nyakitin orang lain belum tentu nyakitin kita, begitu pula sebaliknya kan. Benar. Jadi lebih ke mungkin udah jangan dinormalize sih kayak basa-basi kamu gendutannya gitu. Jangan dinormalize sih. Karena kayak gue udah nggak pernah nanya lu kayak gitu, nggak ada kan? No. Never. Even though I've been with her ups and downs. Like kayak lu juga kayak gitu ke gue, karena gue juga ups and downs kalau ngomongin berat badan. Jadi emang apakah kayak gitu celutukan biasa, tergantung orangnya, tergantung caranya, dan tergantung kita nanggepinnya gimana. Apakah lu mau nanggepinnya itu cuma celutukan biasa, ya itu akan jadi celutukan biasa. Tapi kalau lu nanggepinnya sebagai sesuatu yang ofensif, dan bahkan ya itu akan jadi sesuatu yang ofensif, ya itu semua tergantung lu juga gitu. Cuman ya ngomong sih sama orang-orang, apalagi kalau misalkan orang-orang yang bakal sering ngobrol sama lu, ngomong apa aja, harusnya kan mereka tahu, orang-orang sekeliling lu seharusnya tahu apa yang kayak insecurities lu gitu, nyakitin lu tuh apa gitu. Dan it's I feel like it's also their job untuk mikirin soal itu, and your job tuh untuk mikirin soal itu, soal mereka gitu. Ya sih, kalau misalkan kalian emang deket gitu. Cuman kalau itu orang lain, pertama ya udahlah orang lain, nggak peduli. Kedua, kalau lo nggak pengen, kalau lagi pengen marah-marah, ya udah marah-marah aja, orang lain ini nggak peduli. Ya nggak sih?
Ya udah nggak ketemu lagi besok gitu lah. Mungkin ketemu lagi 2 bulan kemudian, tapi ya udah gitu. Betul. Wah, panjang ya hari ini. Iya. Thank you teman-teman yang udah komen, thank you yang udah nonton kemarin episode spesialnya. Apakah kalian pengen ada bintang tamu lain lagi? Iya. Atau ternyata kita berdua doang nih sampai episode 50? Komen di bawah. Dan gue beneran akan bikin pollingnya. Tadi Wardos, Waras, DS kayak jangan ya, terlalu sekolah. Warstep kita eliminasi nih. Eliminasi sih. Wardor juga nih. Wardor kamu suka nggak? Aku kurang sih, kayak door banget kayak. Oke. Kayak digedor gitu. Kayak bar gitu, iya, kayak meledak. Iya. Gue lebih suka kita lebih chill gitu, bukannya kayak door gitu sih. Berarti Wardos, Wardes, Waras. Ada lagi nggak? Warstep kurang terlalu Inggris ya. Warga desa. Oh iya, Wardos, Wardes, Warstep. Waras nggak suka? Salah, Waras. Warstep nggak terlalu Inggris. Iya. Oke. Buat kalian yang nungguin kenapa kemarin tarotnya nggak dibawa, karena emang kepanjangan, terus udah malam juga, sama kayak sekarang karena dia mau bikin konten, jadi kita tarotnya nanti lagi. Thank you teman-teman udah nonton. Bye. Dadah. Hati-hati ya pulangnya. Dadah Wahyu. Iya. Sendal lu itu. Bukan itu sendal Nona. Kenapa aku yang digaplok? Dadah.